1. Melewatkan checklist harian. Kadang karena merasa udah hafal, checklist harian jadi dilewati begitu aja. Padahal checklist itu penting buat memastikan semua tugas harian benar-benar dikerjakan. Kalau dilewatkan, bisa ada pekerjaan yang kelupaan. Solusinya simpel, jadikan checklist sebagai ritual pagi dan sore, dan centang satu persatu biar aman. 2. Tidak membuat laporan kegiatan harian. Sering dianggap sepele, tapi laporan harian itu penting banget buat tahu progres kerja. Tanpa laporan ini, atasan jadi nggak tahu apa yang udah dikerjakan dan apa yang belum. Solusinya, luangkan waktu 5-10 menit di akhir shift untuk nulis ringkasan kegiatan, bisa lewat form, buku catatan, atau sistem digital. 3. Mengabaikan prosedur pengajuan barang. Ada kalanya kita langsung ambil barang dari gudang tanpa lewat prosedur karena merasa butuh cepat. Tapi ini bisa bikin data stok berantakan dan susah ditelusuri. Solusinya, tetap ikuti prosedur pengajuan, walau cuma form sederhana atau wake penanggung jawab, supaya tercatat dengan baik. 4. Menjalankan proses tanpa izin atasan. Kadang inisiatif itu bagus, tapi kalau menjalankan sesuatu tanpa koordinasi dulu, bisa bikin masalah. Apalagi kalau proses itu menyangkut operasional besar atau biaya. Solusinya, biasakan konfirmasi dulu lewat chat, email, atau langsung tanya sebelum ambil keputusan. 5. Tidak mencatat permasalahan operasional harian. Kalau ada kendala di lapangan tapi nggak dicatat, nanti bisa kejadian berulang dan nggak ada solusi. Padahal, catatan ini penting buat evaluasi mingguan atau bulanan. Solusinya, sediakan logbook atau form khusus untuk mencatat masalah, walau cuma 2-3 kalimat singkat. 6. Tidak melaporkan deviasi SOP. Kalau ada yang dikerjakan tidak sesuai SOP tapi dibiarkan tanpa laporan, bisa berisiko fatal, apalagi di perusahaan FMCG yang prosesnya ketat. Solusinya, begitu sadar ada deviasi, langsung lapor ke atasan atau buat catatan insiden kecil, biar bisa dievaluasi bersama. 7. Salah urutan kerja harian. Kalau urutan kerja harian nggak sesuai SOP, bisa bikin hasil kerja nggak optimal atau malah kacau. Misalnya, nge-packing barang sebelum dicek kualitasnya. Solusinya, baca ulang SOP, dan kalau perlu tempel urutan kerja di area masing-masing sebagai pengingat visual. 8. Gagal membuat laporan akhir hari. Tanpa laporan akhir hari, atasan dan tim lain nggak tahu kondisi terakhir di lapangan. Ini bikin info putus dan bisa pengaruhi kerja besoknya. Solusi praktis, siapkan template laporan akhir hari yang simpel dan isi rutin, bisa via Google Form atau aplikasi kerja tim. 9. Tidak mengupdate SOP setelah perubahan. Kadang ada perubahan cara kerja, tapi SOP-nya nggak ikut direvisi. Akibatnya, orang baru tetap pakai cara lama. Solusinya, setelah ada revisi proses, langsung koordinasi dengan tim terkait untuk update SOP secara tertulis dan sosialisasi ulang ke tim. 10. Tidak menyampaikan kendala operasional. Kalau ada masalah tapi dipendam karena takut dimarahi atau dianggap remeh, bisa makin runyam. Kendala kecil kalau dibiarkan bisa jadi besar. Solusinya, bangun budaya terbuka, di mana setiap kendala boleh disampaikan tanpa takut disalahkan, fokus ke solusi, bukan cari siapa yang salah.